Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin ingin mengupdate ya informasi terbaru untuk teman-teman guru honorer ya P1, P2, P3, P4. Jika misalkan Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran ya, tidak bisa melanjutkan pendaftaran di SSCSN karena muncul notifikasi seperti ini. Mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi helpdesk atau call center di Chain GTK. Nah, banyak sekali teman-teman guru honorer yang mengeluh ya. Meskipun pendaftaran P3K ini sudah diperpanjang, tapi masih banyak juga yang mengeluh tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena formasi sudah habis. Nah, yang jadi di sini ada dua pertanyaan ya dari teman-teman subscriber sehingga admin harus membahas video ini. Yang pertama itu adalah ada yang bertanya seperti ini. Apakah ketika kita tidak mendapatkan formasi P3K guru honorer bisa mendaftar di lintas kabupaten atau lintas provinsi? Nah, apakah misalkan tidak mendapatkan formasi di daerah sendiri, apakah bisa melamar di daerahnya orang lain? Misalkan melamar di kabupaten lain atau melamar di provinsi lain. Kemudian yang kedua adalah apa solusi kalau muncul notifikasi, mohon maaf instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Kira-kira apakah ada solusinya? Oke, saya langsung jawab yang kedua dulu Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui ketika muncul notifikasi seperti ini adalah menjadi salah satu kabar buruk sehingga menyebabkan teman-teman tidak bisa lagi melanjutkan pendaftaran. Nah, solusi yang bisa kita ambil apabila Bapak Ibu itu adalah P1, P2, P3 atau bahkan P4, solusi terakhirnya adalah Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu menunggu di tahun 2024. Nah, alasannya apa? Alasannya ketika Bapak Ibu menunggu hingga tahun 2024 yang sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu itu kan tetap tercatat di Dapodik, ya. Logika seperti itu ya. Tetap tercatat di Dapodik. Bapak Ibu jangan berhenti menjadi guru honorer. Kenapa? Karena sudah ada payung hukum di pengesahan RUU ASN. Tidak ada PHK massal teman-teman ya. Dan bahkan RUU ASN ini itu sudah disahkan menjadi undang-undang sehingga sudah ada jaminan keamanan untuk para honorer termasuk guru honorer. Dan di undang-undang undang-undang yang baru disahkan ini teman-teman itu sangat memprioritaskan penuntasan honorer di tahun 2024. Akan ada penataan untuk honorer Bapak Ibu ya. Jadi otomatis guru-guru honorer yang muncul notifikasi di tahun ini, mohon maaf instansi tidak membuka formasi jabatan, maka Bapak Ibu bersabar saja dulu. Tunggu di tahun 2024 itu akan ada rekrutmen P3K lagi dengan sistem marketplace sebagaimana yang pernah diutarakan oleh Mas Nadim. Kemudian kabar baiknya lagi sudah disahkannya rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Ini bisa memberikan jaminan keamanan kepada guru-guru honorer. Tidak ada PHK teman-teman ya. Itu adalah solusi terakhir bagi teman-teman guru honorer P1, P2, P3, P4 apabila di akun SSCS-nya muncul notifikasi seperti ini. Mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Pertanyaan kedua adalah apakah bisa apabila kita tidak mendapatkan formasi anggaplah di kabupaten A bisa pindah ke kabupaten lain untuk mendaftar atau di provinsi lain atau lintas kabupaten lintas provinsi. Oke Bapak Ibu ya, Bapak Ibu perlu ketahui bersama bahwa ketika Bapak Ibu adalah pelamar prioritas P3K guru ataupun pelamar umum yang tercatat di Dapodik, maka Dapodik itulah yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. Dapodik Bapak Ibu itu ada di kabupaten mana? Nah, misalkan ada di kabupaten A, maka selama Bapak Ibu terdata di Dapodik ya, terdata di Dapodik di sekolah yang berada di kabupaten A, maka otomatis Bapak Ibu tidak bisa pindah mendaftar di kabupaten B kecuali sebelumnya Bapak Ibu
itu memutuskan untuk mutasi atau pindah domisili sehingga dapodiknya juga itu dimutasi ke daerah lain, itu baru bisa. Tapi persoalannya untuk saat sekarang ini tidak bisa Bapak Ibu, karena guru P1, P2, P3, P4 itu sudah tercover di dapodik. Nah, sudah tercover di dapodik Bapak Ibu ya, sehingga secara otomatis itu tidak bisa lintas kabupaten, lintas provinsi untuk guru-guru honorer apabila di daerah asalnya itu tidak ada formasi, sehingga tidak bisa mengajukan pendaftaran. Nah, itu tadi di awal kami sudah memberikan solusi. Sudah ada undang-undang baru teman-teman ya, yang memberikan jaminan keamanan untuk para honorer dan termasuk juga guru honorer. Dan Bapak Ibu bersiap saja ya, yang belum diangkat di tahun 2023 bersiap untuk P3K guru di tahun 2024 ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perlu memahami ya, untuk pelamar prioritas 1 ya, ingat ya, untuk pelamar prioritas 1 itu nantinya tinggal menunggu penempatan ya. Nah, jadi P1 ini tinggal berdoa apakah di instansinya itu mengajukan formasi semaksimal mungkin untuk P1 atau tidak. Itu tergantung dari usulan formasi dari pemerintah daerah yang disetujui oleh Kemenpan RB. Nah, jika penempatan P1 ini sudah selesai Bapak Ibu dan ternyata masih ada sisa formasi, maka akan dilaksanakan seleksi menggunakan CAT untuk THK 2 dulu dengan honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas, atau dikenal dengan istilah P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Itu akan mengikuti tes seleksi terlebih dahulu. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya terkait dengan hal ini. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu pahami juga ya, bahwasanya untuk P3K guru Bapak Ibu ya, formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan, sehingga nanti penempatannya nanti itu dilakukan ya, ada pendistribusian penempatan nanti setelah tes CAT untuk P2, P3, P4 dan penempatan untuk P1. Jadi semua formasi itu berkumpul di Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Tujuannya simpel sih sebenarnya ya. Tujuannya itu sangat simpel. Tujuannya itu adalah agar terjadi pemerataan guru. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati, agar terjadi pemerataan guru. Kemudian seperti inilah mekanisme penempatan guru PG tahun 2021. 62.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 itu nantinya ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan ijazah atau serdik yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia Bapak Ibu. Individu itu ditempatkan di tempat tugas masing-masing. Jadi kalau misalkan P1 di sekolah induknya itu masih ada formasi, masih ada kebutuhan, maka kemungkinan besar P1 itu akan ditempatkan di sekolah induknya ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka nanti Bapak Ibu ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, di sini untuk prioritas penempatan P1 adalah seperti ini. Yang didahulukan untuk penempatan nantinya itu adalah THK 2 dulu Bapak Ibu. Baru guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas, lulusan PPG, kemudian honorer swasta. Kemudian di sini dikatakan bagaimana dengan CAT Bapak Ibu ya. Untuk CAT itu tetap memberlakukan yang namanya afirmasi atau tambahan nilai ya. Untuk serdik sendiri itu 100% teman-teman ya, dari nilai maksimal kompetensi teknis. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.